Ayah Qaddafi ini konon meninggal saat dia, istrinya, dan ibunya masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dan poin selanjutnya nih yang mencengangkan, semua pengantin baru di Libya saat itu menerima uang sekitar 500 juta rupiah dari pemerintah untuk membeli apartemen sebagai awal membangun keluarga. Bila seorang ibu yang melahirkan anaknya, maka akan ditambah lagi tunjangan bantuan sebesar 50 juta rupiah di zaman itu loh guys. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BP Channel tercinta, kita jumpa lagi di postingan yang masih mengulik tentang sosok fenomenal. Nah, siapa yang gak kenal dengan profil yang fenomenal satu ini? Beliau adalah tokoh terkenal yang mungkin sampai saat ini masih banyak orang yang mengingat dirinya. Terlepas dari kontroversi yang terjadi pada dirinya, tapi ada baiknya di postingan kali ini kita bahas profil singkat Presiden Libya Muammar Qaddafi adalah sosok yang dikenal dunia dengan segala macam sejarah kelamnya. Orang banyak mengenal dirinya sebagai diktator, tapi ada sumber yang menyebutkan guys bahwa agen rahasia dari Prancis disebut-sebut adalah dalang dibalik terbunuhnya pemimpin Libya yang fenomenal ini, Kolonel Muammar Qaddafi yang bernama lengkap Muammar Muhammad Abu Minyar al-Qaddafi ini memiliki masa jabatan di tanggal 1 September 69 hingga 20 September 2011. Ia sebelumnya ditangkap dalam keadaan segar bugar, namun ternyata dihabisi saat hendak dibawa ke rumah sakit. Motif dari pembunuhannya ini menurut beberapa sumber di Libya adalah disengaja untuk menghentikan Qaddafi agar nggak buka mulut nih soal hubungannya dengan Nicolas Sarkozy yang disebut-sebut konon sangat dekat hubungan mereka nih. Sarkozy sendiri adalah presiden Prancis pada saat itu. Nah, Qaddafi ini tewas tepat di tanggal 20 Oktober 2012 dalam serangan di kota kelahirannya yaitu Sirte oleh para pejuang dari rejim baru. Memang waktu itu saat itu lagi pemberontakan guys. Dari beberapa sumber diplomatik di Tripoli, ibu kota Libya, menyatakan untuk surat kabar Corriere della Sera Italia bahwa sang pembunuh kemungkinan besar adalah memang utusan dari Sarkozy. Sejak awal dukungan NATO untuk revolusi memang benar-benar sangat didukung saat itu oleh pemerintah Nicolas Sarkozy. Qaddafi sendiri terang-terangan mengancam akan mengungkapkan perincian hubungan dengan mantan presiden Prancis itu, termasuk uang jutaan dolar yang memang akan dibayarkan untuk membiayai pencalonannya pada pemilu tahun 2007 silam, tulis media tersebut. Nah, salah satu sumber dari Tripoli juga yang lain mengatakan bahwa Sarkozy memiliki setiap alasan untuk mencoba membungkam Kolonel Qaddafi ini secepatnya dan lenyap dari muka bumi. Para mantan pemimpin barat termasuk Sarkozy dan mantan Perdana Menteri Inggris waktu itu dijabat oleh Tony Blair diam-diam nih menjalin hubungan personal dengan Qaddafi. Mereka konon kerap mengunjunginya secara teratur dan juga kerap ada obrolan yang membantu untuk memfasilitasi bisnis bernilai miliaran dolar Amerika dengan negara tersebut. Bahkan konon sebelum adanya penjara Guantanamo, Amerika Serikat sendiri pernah meminta izin pada Qaddafi untuk membuat sebuah penjara persis seperti Guantanamo, namun letaknya di tengah gurun Libya. Awalnya sih saat itu konon Qaddafi nggak setuju dengan permohonan Amerika Serikat yang ingin bikin penjara mirip Guantanamo tersebut. Namun akhirnya ternyata penjara tersembunyi khusus untuk orang-orang yang dianggap menentang Amerika Serikat itu akhirnya pun sempat terlaksana. Hal inilah adalah sebagian kecil dari banyaknya rahasia tingkat tinggi yang memang nggak diketahui oleh banyak media dunia internasional kan tujuan menyelamatkan nyawa-nyawa sipil di Libya. Sebuah mandat dari PBB juga menyatakan bahwa sekutu barat nggak bisa ikut campur dalam politik internal negara tersebut. Namun ternyata pengoboman itu hampir setiap hari terjadi dengan alih-alih penasehat militer Prancis atau Inggris yang membantu pelaksanaannya ternyata di lapangan untuk mengeksekusi kejadian tersebut. Terlepas dari apapun soal siapa pembunuh Qaddafi yang sebenarnya, sepintas pernah disampaikan seorang bernama Mahmoud Jibril yang waktu itu menjabat sebagai pejabat internal dari Mesir menyusul saat penggulingan Qaddafi sedang terjadi. Dia waktu itu mengatakan kepada televisi Mesir, itu adalah agen asing yang berbaur dengan Brigade Revolusioner untuk melenyapkan Qaddafi alias membunuhnya. Entah entah agen-agen yang lainnya, Mossad atau apapun. Di balik itu semua, fakta-fakta mencengangkan pun
terjadi. Kita tahu sisi kejam dari sejarah dan bengisnya semasa pemerintahan Muammar Gaddafi yang memang dikenal sebagai diktator di Libya. Tapi di balik itu juga kita bisa melihat beberapa hal berikut ini selama dia menjabat sebagai kepala pemerintahan di Libya. Yang pertama, nggak ada tagihan listrik di Libya selama dia menjabat. Listrik gratis bagi semua warganya. Yang kedua, tidak ada bunga pinjaman. Semua bank di Libya adalah milik negara dan pinjaman diberikan kepada warga Libya secara cuma-cuma dengan pengembalian bunga 0% guys. Yang ketiga, rumah dianggap sebagai hak asasi manusia. Gaddafi waktu itu bersumpah bahwa orang tuanya pun nggak akan mendapatkan rumah sampai semua warga Libya memiliki rumah. Dan ayah Gaddafi ini konon meninggal saat dia, istrinya, dan ibunya masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dan poin selanjutnya nih yang mencengangkan, semua pengantin baru di Libya saat itu menerima uang sekitar 500 juta rupiah dari pemerintah untuk membeli apartemen sebagai awal membangun keluarga. Bila seorang ibu yang melahirkan anaknya, maka akan ditambah lagi tunjangan bantuan sebesar 50 juta rupiah di zaman itu loh guys. Poin selanjutnya, sebelum Gaddafi berkuasa, 75% dari rakyat Libya buta huruf. Dan saat ini, konon tingkat buta hurufnya hanya 17%, bahkan berkurang terus. Dan 25% warga Libya saat itu merupakan lulusan universitas. Poin selanjutnya yang mencengangkan, jika ada warga Libya yang ingin menekuni suatu bidang pertanian atau peternakan, mereka akan mendapatkan lahan pertanian secara gratis, rumah, peralatan, bibit tanaman, dan juga hewan ternak, dan semuanya gratis. Yang lebih mengejutkan lagi nih guys, jika warga tidak dapat mendapatkan fasilitas pendidikan atau kesehatan yang dibutuhkan, maka pemerintah akan memberikan dana bagi mereka untuk mencarinya di luar negeri. Tidak hanya gratis, tapi mereka juga mendapatkan bantuan akomodasi sebesar 23 juta rupiah per bulan dan tunjangan transportasi. Yang selanjutnya, jika warga Libya membeli mobil, pemerintah akan memberikan subsidi 50% dari harga mobil yang dibelinya. Dan yang paling ngeri lagi nih guys, kebijakan dia memberikan harga bensin di Libya adalah 1.400 per liter dan harga 40 buah roti seharga 1.500 rupiah. Dan poin selanjutnya ada juga Libya tidak memiliki hutang luar negeri dan jumlah cadangan devizanya saat itu sebesar 150 miliar dolar yang akhirnya sekarang dibukukan oleh pemerintahan dunia. Jika warga Libya tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah, dia juga memberikan kebijakan negara akan membayar rata-rata gaji profesinya seolah-olah ia diperkerjakan sampai ia mendapatkan pekerjaan. Dan yang lebih kerennya lagi nih, sebagian dari penjualan minyak Libya ternyata dikreditkan langsung ke rekening bank untuk semua warga di Libya saat itu. Dan poin selanjutnya, Gaddafi sedang membangun proyek irigasi terbesar di dunia, yaitu proyek The Great Man-Made River, sehingga nantinya niat dan tujuannya air akan selalu tersedia di padang pasir negaranya yang tandus tersebut. Dan ini semua memang benar-benar fakta yang diungkapkan dalam master plan pembangunan dari mendiang Gaddafi. Terlepas dari semua kediktatoran dan juga terkenalnya bengisnya pemerintahan mereka, Gaddafi memang membuktikan akhirnya bahwa rakyat Libya saat ini hidup sangat susah dibandingkan era zaman Libya masih dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Nah itu guys, profil singkat mengenai sejarah sosok fenomenal Muammar Gaddafi yang memang ternyata menjadi satu kontroversi dan akhirnya dilenyapkan oleh pemerintahan dunia yang memang gak suka akan dirinya. Next, kita ulas dan bahas lagi sosok fenomenal yang memang menjadi kontroversial di dunia. Semoga postingan kali ini memberikan info dan wawasan yang bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Dan terima kasih menonton. Gimana dengan komentar para dulur semuanya? Silahkan jika ingin menambahkan. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.